Action. Trik ya. Ya. Padahal normalnya kemarin jam segini tuh hujan kan. Hujan. Ini kayaknya Karena kita mau syuting. kita dianugerahi oleh cahaya natural dari langit. Aduh, kayak kata keren. Kita satu, tata ruang kota Jakarta 0. Yes. Ini tanggal 24. 24 iya benar, 25 besok gajian. Kan harusnya maju gak sih lu? Maju tanggal 25 emang ada yang gajian hari Minggu. Ada, cuman Ada. suka salah aja sistemnya kalau Iya, minggu weekend. Jadi tanggal 24 Januari ini udah minggu terakhir di awal bulan. Iya. Nggak kerasa ya? Enggak kerasa, iya. Cepet banget. Kayak tiba-tiba udah mau habis ya Januarinya. Tahunnya udah cepat berlalu lagi. Banyak kejadian-kejadian aneh di bulan ini. Itu nggak perlu kita komentarin. Nggak usah kita nggak komentarin kayak gitu, nggak. Ya, lanjutin dari cerita kemarin. Jadi tujuan kita kan sebenarnya cuma mau nge-share aja apa yang kita konsumsi minggu ini. Dari kayak gue ada lumayan banyak yang mau gue ceritain. Minggu ini tuh gue nonton 3 film kalau nggak salah. Iya, 3 film. Sama ada 1 album yang baru gue dengerin kemarin karena baru rilis juga. Iya. Oke, bagus tuh. Kalau dari lu ada banyak gak? Gua minggu ini justru nggak banyak, Mas. Karena gua perhatiannya banyak bukan ke Sita, gua alihkan. Wih, Hihi, mantap. gua alihkan buat nonton ada turnamen Mobile Legend dunia itu loh, M7 itu loh. Iya. Jadi gua spending waktunya agak banyak situ. Cuman mungkin kalau gua nonton 3 drakor. 2 Series? 3, tapi nggak selesai, belum selesai lah. 3 drakor dan gue lagi ke hook lah sama drakornya. Sama 3 episode di Black Mirror yang gue bandingkan dengan tema yang sama. Oh iya. Iya, kiblat utamanya eulogi. Habis itu gue nyari lah prompting kan, boleh dong kasih gue rekomendasi yang pendekatannya secara cerita atau temanya tuh kayak eulogi. Mirip. Dikasih 2. Nah, terus gue coba tonton tuh 3 itu. Itu sama gua nge-rewatch lagi ada film India judulnya PK. Ah iya tahu. Itu yang mau gua bahas hari ini. Kalau buku gua belum sempat lagi. Gue juga buku nggak baca minggu ini, kayaknya males. Iya. Itu padahal buku itu udah gue taruh di samping tempat tidur gue. Misalnya, ini pala gue nih, sebelah sini bukunya nih. Jadi kayak misalkan mau ada apa-apa ya udah deket gitu, sedekat itu aja gue nggak baca. Yang jauh yang gue baca. Kita mulai dari tangan lu pegel nggak? Enggak ya? Enggak. Kita mulai dari film pertama yang gue tonton minggu ini. Itu random aja sih, random kayak nge-scroll OTT gitu, ngelihat ada film judulnya The Man with the Iron Fist. The Man with the Iron Fist. Itu yang direkturnya adalah salah satu personel Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Jadi dia itu settingannya adalah film kungfu. Film kungfu tapi mana West? West, si productionnya West. Jadi film kungfu tapi ada selipan hip hopnya di situ. Kenapa menarik? Karena ya emang si Wu-Tang Clan ini, si direkturnya emang banyak terinspirasi sama film-film kungfu. Jadi emang dari sebelum-sebelumnya ya Wu-Tang Clan kalau kalian tahu, si ada yang nonton kalian 10 orang. Kalian. Nah, kalau lo tahu Wu-Tang Clan itu emang dia banyak banget heavily influenced by Kung Fu. Jadi cukup unik menurut gue karena film-film barat gitu. Settingannya Mandarin gitu, Cina daratan gitu, Cina lama gitu. Tapi soundtracknya, terus dialognya gitu hip hop banget menurut gue. Hip hop Tapi banget. enggak yang kayak musikal gitu, Mas? Enggak, soundtrack aja, kayak soundtrack. Kayak lucu aja gitu, ada orang Cina nari-nari tapi backsoundnya hip hop. Oke. Baru itu, Mas, tahun ini filmnya? Enggak, film lama banget tuh, 2012 apa? Kalau nggak salah film lama deh. Menarik aja menurut gua karena ya kalau lu nonton film kungfu kan isinya soal itulah, soal pengkhianatan, soal loyalitas, perang entah antar saudara, entah antar klan gitu kan. Jadi menurut gue menarik aja kalau misalkan si Riza, si direkturnya ini ngambil misalnya ngedirect film pertamanya itu dengan ya kultur yang dekat sama dia gitu, yang dia tertarik gitu. Terus kayak gue kebayang gitu, anjing ini kalau beneran mau dibikin setwist itu
oke, settingannya kungfu Cina daratan banget gitu. Itu yang main orang hitam semua gitu. Black people semua. Mereka kungfu segala macam kayak ngomong. Belum ada ya kayak gitu. Belum ada. Kan kayaknya belum ada ya atau gue ada tapi kita belum tahu iya, gitu. Belum tahu, Ini kalau ada menarik banget gitu. Ini filmnya menghibur menurut gue meskipun kalau ngebaca review-review lagi banyak yang ya namanya karya ya. Karya iya. Selera ya, bener. subjektif gitu. Ya adalah yang bilang enggak ini nih enggak sesuai dengan pakem film kungfu ya emang enggak gitu. Sama ya emang rem pakem. Iya. Jadi udah itu film pertama yang gue tonton menarik, Terhibur lah ya. terhibur. Jadi nemenin gue makan lah. Iya. Lumayan film-film nemenin makan meskipun adegan fightingnya lucu. Lucu. Terus kayak gue suka sih sama penggambaran karakternya gitu, yang karakter si antagonisnya itu emang beneran tengil gitu. Oh terus ada ini ternyata yang main ada si Batista yang pegulat itu. Iya, kayak anjing seru juga nih ada fighter gitu main di sini dan itu kayak campuran Hollywoodnya tuh di situ menurut gue. Jadi menarik itu The Man with the Iron Fist. Kalau misalkan kalian suka kungfu kalian lagi. Kalau lo suka kungfu, lo suka hip hop, ya bolehlah ditonton itu. 1-5. Gue ngeratingnya kalau nggak salah 4 deh, 3,5 gitu. Bagus, menghibur menurut gue. Okay. Daripada yang lu rating setengah itu kan? Lanjut. Terus ada apa lagi? Terus kedua gue nonton. Ntar gue inget-inget dulu. Selagi gue inget-inget, lu mau ngebahas yang lu tonton dulu nggak? Boleh. Kalau gue drakor dulu aja. Gue tuh seminggu ke belakang nonton 3 drakor baru mulai, belum selesai. Di 3 OTT yang berbeda. Ada di Netflix. Netflix itu gue nonton, anjing gue lupa namanya. Love Can Be Translated. Oh, itu baru kan itu? Iya, gue baru nonton itu nyoba nonton itu. Terus kalau yang di Disney itu tuh gue nonton apa ya yang di Disney itu? Suka ketukar yang Disney sama Prime. Jadi yang di Disney itu kalau nggak salah Made in Korea. Oke. Judulnya. Kalau yang di Prime itu Surely ada Shirley-nya, tapi gue lupa. Pokoknya Shirley ya. Yang main lagi ya. Yang main cantik tapi ceweknya namanya Won Ji-an. Gue udah follow IG-nya gitu. yang main sama semua. Mukanya sama. Enggak. Jadi sebenarnya yang bikin menarik itu gue nggak tahu mulai dari kapan. Cuman kalau misalnya drakor itu perlahan intro dari tiap seriesnya itu tuh mulai bikin animasi gitu loh mas. Hah? Dan animasinya tuh bagus-bagus gitu. Iya. Iya. Gue lupa treatmentnya itu mulai dari mana. Kalau sebelumnya kan drakor tuh kayak ya udah cuplikan montage dari si seriesnya gitu kan. Ini enggak. Jadi buat ngenalin karakternya tuh bisa kayak karakter kartun kalau enggak stylenya doodle atau kayak gimana gitu. Nah, itu gue mulai kebe tuh karena sekarang kayaknya banyak drakor yang mulai pakai treatment itu gitu loh. Nah, kalau yang si Netflix Love Translated itu yang main Go Yeon Jung. Oh, itu kalau nggak salah yang main ini ya? Itu Moving. Sama ini bukannya yang salah. Moving. Tapi dia juga ada beberapa kok jadi karakter di drakor lainnya gitu. Cuman ya gue taunya dia udah banyak, cuman di situ dia main. Nah, yang gue suka sebenarnya apa ya? Gue nonton drakor karena gue performatif banget. Asli. Apapun yang gue share di sosial media tuh buat dapat pengakuan digital orang yang gak jelas gitu. Validasi bro. Betul, validasi itu nomor 1. Cuma yang gue suka dari produksi drakor tuh kadang mereka bisa nyentil isu-isu yang sebenarnya rada ngeri kalau diterapin di Indonesia. Kayak contoh dulu tuh ada drakor namanya DP mas. DP ya, DP doang. Tapi gue nggak tahu bacanya gimana. Cuman itu tuh soal double penetration. Wah. Sorry. Nah si DP itu dia tuh ngebahas soal isu yang ada di wajib militer. Jadi berani nyinggung kesananya gitu. Orangnya kayaknya lumayan sering gak sih? Iya berani. Cuma antara dijadiin topik utama atau jadi kayak ya udah isi cerita aja. Iya. Kalau di sini kan yang tipis-tipis aja bisa kena buzzer. Nah kalau di sana tuh produksinya bisa nyentil kayak gitu loh. Nah kalau yang si Translated ini gue nerimanya ini tuh kayak jadi ada satu karakter nih si cewek ini si Go Yeon Jung, gue lupa namanya. Muhi. Nah si karakter utamanya ini tuh artis biasa, cuman dia tuh
jadi artis yang tiba-tiba naik banget gara-gara satu perannya dia di sebuah film. Jadi kayak semacam one hit wonder gitu loh. Kayak gitu. Nah, dia ketika ngejalanin hidupnya setelahnya begitu dia udah terkenal banget, kayak dibayang-bayangin sama karakternya ini terus. Jadi kayak lu tahu ada artis yang nggak bisa lepas dari karakternya gitu loh. Nah, gue bikin dia gede. Iya, gue nge-translate-nya kayak gitu loh. Jadi kayak, wih, ini oke nih. Selain itu juga secara acting enak dan secara gambar nggak kayak drakor. Menurut gue lebih mungkin atau udah naik kualitasnya. Bener-bener gambarnya tuh bagus, soundtracknya juga tepat. Kayak seriesnya First Love. Lo kalau nonton seriesnya First Love tuh gambarnya tuh bagus gitu loh, nggak kayak dorama biasa gitu loh. Nah ini gambarnya bagus. Ngebakar rokok dulu. Nah itu yang si Netflix. Kalau yang si Made in Korea, dia tuh di intro. Ini ceritanya soal narkobaan gitulah, gangster gitu. Yang main kalau nggak salah ya, nama cowok utamanya tuh Hyun Bin. Iya. Dia ganteng. Dalam artian emang ganteng nih orang gitu, bukan yang manis. Gimana sih? Cakep gitu si Hyun Bin ini. Nah di episode awalnya tuh gue nggak tahu ini korelasinya apa, cuman dia episode awal pengenalannya itu tuh dia ngangkat cerita di film Good News. Ingat gak lo yang pembajakan pesawat mau ke Korea Utara gitu loh. Jadi ngangkat itunya, cuman ke belakangnya intinya soal gangster, narkoba, polisi, korup gitu-gitu lah. Yang nggak mungkin terjadi gitu. Nah, nggak ada itu. Ini film, nggak ada. Film kan rekaan semua. Iya, nggak ada. Soalnya fantasi kan, nggak ada. Nah, balik lagi kalau si Made in Korea itu yang bikin gue suka itu adalah si karakter utamanya si Hyun Bin ini tuh gimana caranya dia nggak ketahuan. Jadi dia dari bawah, dia menangin hatinya gembong narkoba ini, dia menangin hatinya tokoh politisi ini gitu, yang nggak mungkin terjadi juga mungkin, gitu. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Jadi dia tuh selalu aman gitu loh buat naiknya. Gue belum selesai nontonnya gimana. Terus di situ juga ada si Won Ji An ini, dia meranin karakter anak bos yakuza gitulah di Jepang gitu. Nah terus gue lompat ke yang drakor di Prime kalau nggak salah, Surely Tomorrow apa-apa. Shirley lah pokoknya. Ya si Shirley itu. Shirley itu. Nah dia tuh yang bikin gue suka adalah karakter utamanya si Won Ji An ini. Gue lupa namanya di series. Nama karakternya? Nama karakternya gue lupa. Nama aslinya si Won Ji An ini tuh dia secara karakter cewek yang sompral, habis itu kayak genit, kayak misal lagi baru ketemu, lu suka ya sama gue, terus udah itu minum, habis minum, lu mau gak sih tidur sama gue, kayak gitu itu gue kayak kamu jangan di Jakarta deh. Jangan di Mampang deh. Jangan di Mampang. Macet Tegal Parang. Enggak, si Shirley ini dia tuh yang bikin menarik adalah ngangkat topik soal unfinished business. Jadi kayak lo pernah deket, habis itu kepisah jauh tapi belum ada yang diselesaikan gitu loh, kayak gitu-gitu. Cuman closure. Nah, tiga ini tuh punya pendekatan yang beda gitu loh. Jadinya gue habis nonton ini terus gue mulai bosan deh cerita ini. Gue lompat ke yang ini. Kayak gitu selama seminggu belakang gue lompat gitu tuh tiga drakor itu. Korelasinya sama yang tadi Black Mirror yang lo mau bilang itu gue tiba-tiba gue lupa di hari apa, pokoknya gue lagi pengen nonton, habis itu nonton apa ya gitu, terus nge-scroll tiba-tiba Black Mirror. Tapi ketika buka Black Mirror gue langsung pengen nonton Eulogi lagi. Eulogi itu kan episodenya sangat bagus ya, emosional banget. Iya, dari sekian banyak teknologi dan future yang dibahas di Black Mirror, kayaknya gue paling pengen ada Eulogi sih sebenarnya ya. Paling kan? dekat soal itu. Iya, si Eulogi. Nah, gue engage nih sama si Eulogi ini. Terus habis itu gue prompting ke teman gue namanya Chat. Nah, GPT. Nah, gue prompting. Gue minta dari semua cerita di Black Mirror ada nggak sih, atau nggak minta dong rekomendasi yang secara tema itu tuh mirip sama Eulogi, ada korelasinya. Terus disaranin yang judulnya ceritanya tentang San Junipero. San Junipero. San Junipero sama Be Right Back. Be Right Back itu yang mana ya? Be Right Back tuh jadi intinya 3 film itu kalau yang gue terima dan dapat sarannya dari si ChatGPT itu tuh soal bagaimana nge-translate kehilangan. San Junipero gue inget. Ya kalau Eulogi nih, katakanlah Eulogi itu kan soal mengikhlaskan kan, kayak ya udah kehilangan tapi kita terima dengan cara yang dewasa gitu, secara teknologi gitu. Kalau San Junipero itu kan ceritanya soal lo tua banget, udah bakal mati atau lo punya penyakit terminal gitu ya. Terus ada sebuah teknologi yang bisa ngetransfer kesadaran lo ke sebuah tempat ke cloud namanya San Junipero. Di sana lo bisa jadi orang yang lebih muda, lo secara looks berubah, lo bisa melakukan apapun di sana. Ini kayak gitu kan. Cuman
ada dua karakternya itu pada akhirnya memilih buat tinggal di sana gitu. Jadi dia memaknai kematian dan denial akan kematian itu gitu. Gak mau mati. Jadi tubuh fisiknya mati, tapi kesadarannya tuh diupload ke iCloud gitu. Itu kalau di Jakarta nggak bisa, banjir selesai. Kesadaran lu hilang gitu. Korup filenya, korup filenya. Kayak gitu si San Junipero. Jadi dia memaknai kehilangan dengan cara denial gitu, nggak mau mati kan. Habis itu Be Right Back. Be Right Back pun, Be Right Back itu secara cerita tuh dia punya suami nih, suaminya tengil. Mati kecelakaan suaminya. Suaminya mati kecelakaan, habis itu ada teknologi yang bisa mempelajari bagaimana si orang yang sudah meninggal ini bakal balas chat. Jadi pertamanya tuh iya kan? Gue ingat. Jadi dia ngupload nih, sosial medianya ini. Sistem ini akan belajar, habis itu dia bisa ngebales chat loh, bener-bener kayak orang ini. Iya. Nah, si Be Right Back gitu. Nah, jadi dia mempelajari caranya bales, habis itu ngekirim video-video orang yang sudah meninggal ini, terus dia bisa bikin suaranya sama persis, cara ngejawabnya, topik-topik yang bakal dibales, kayak gitu-gitulah. Sampai ujung-ujungnya ada teknologi, ada advance teknologi dari episode Be Right Back ini tuh ada semacam boneka gitu ya. Boneka avatar real beneran real kayak gitu tuh yang bisa ngehidupin kembali ya based on kesadaran itu. Jadi dikirimin fotonya. Misal nih, ini foto Mas Aji. Terus ini ada sex toy gitu. Habis itu gua transfer nih. Oh, Mas Aji itu looks-nya kayak gini-gini. Udah nih, jadi nih si sex toy bener-bener looks-nya kayak Mas Aji, cara ngejawabnya kayak Mas Aji, segalanya kayak Mas Aji gitu. Kayak gitu-gitu kan. Itu kan soal kehilangan kan. Cuman emang serem kayak orang yang lu sadar udah mati, ada lagi dan sama persis tapi lebih sempurna. Itu dia tuh. Iya, kayak kan manusia tuh menariknya karena ketidaksempurnaan itu kan. Cuman ini tuh sempurna banget gitu. Terus ujung-ujungnya ya si sex toy ini ditaruh di loteng doang gitu, karena ya lu nge-translate kehilangan lu dengan cara menghadirkan sosok lagi. membuat sosok yang sebenarnya ya mati ya udah mati aja sih itu kayak gitu. Kayak buat apa diinget, bukan buat apa diinget-inget, terus kayak nggak harus ada setiap saat juga. Iya, betul kayak gitu-gitu. Ya itulah, itu kalau korelasinya si Black Mirror, gue nonton 3 episode yang secara tema mungkin sama kan, nge-translate kehilangan gitu. Prosesnya. Gue baru inget tuh si Be Right Back ada cerita kayak gitu. Serem banget sih itu. Itu dengan teknologi yang sekarang gue mikirnya ya udah kan sama aja kayak lo lagi ngomong sama sobat lo si chat itu kan sebenarnya nge-relearn apa yang lo omongin, kayak bikin persona yang lo anggap dia bisa gitu, jadi sosok lagi gitu. Jadi lo nyaman ngobrolnya, lo punya sesuatu, tapi kan nggak harus jadi orang nyata juga. Benar, nggak harus orang nyata juga, cukup sebagai chat aja gitu. Tetap ada batasnya, tetap ada boundariesnya, tetap ada jaraknya. Bener, gitu. Itulah kenapa yang diciptakan Tuhan itu nggak bisa dibuat-buat sama manusia, apapun itu nggak bisa. Itu kalau yang gue tonton, mostly itu, sisanya gue nonton M7 itu, si turnamen Mobile Legends. Seru. Tadi itu gue ngecek lagi, yang gue tonton itu ada 2 lagi ya, tadi kan si The Man Iron Fist. Satu lagi a man of the action apa Man of Action gitu. Man of Action, sama satu lagi I Used to Be Famous. Nah, Man of Action ini dia itu semacam biografi. Bisa diangkat dari sosok nyata gitu. Namanya Lucio bla 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 gitu. Orang Spanyol yang dulunya tuh miskin banget, dia miskin, keluarganya sakit-sakitan. Sampai di awal tuh kayak diceritain kalau dia itu sampai harus nyolong gitu, ngerampok bank buat cuma bisa beli obat bokapnya gitu. Terus akhirnya bokapnya meninggal, kakaknya pindah ke Perancis, dia wajib militer, sama tuh ada wajib militernya juga. Nah, ceritanya jadi menarik karena si Lucio ini dia itu kayaknya udah ada bakat-bakat anarkisnya gitu, nggak mau diatur, terus kayak mau mensejahterakan orang banyak gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama si Lucio ini backgroundnya adalah pas dia kelar wajib militer, dia pindah ke Perancis ikut adiknya jadi tukang bangunan di situ, jadi kuli. Ada satu hal yang menarik, scene menarik itu pas gue lihat, si Lucio ini kerjanya cekatan banget, cepet banget gitu. Sampai dia diprotes sama teman-teman kulinya. Lu kerjanya jangan cepet-cepet, ntar kita kelihatan males. Kayak gitu. Udah di situ tuh baru kelihatan tuh bakat-bakat anarkisnya, kayak ya gue kerjanya kayak gini, gue nggak mau diatur-atur sama lo. Kalau misalkan lo nggak suka cara gue, ya udah gitu. Udah akhirnya pas lagi istirahat, dicerita ada dialog-dialog gitu.
Sampai si teman kulinya bilang lagi ngobrolin soal ideologi masing-masing gitu. Oh, gue komunisme, gue sosialisme, gue bla bla bla. Si Lucio ngejelasin standpointnya dia gitu. Terus temennya nyeletuk, kayaknya apa yang lu sebutin tuh anarkis deh gitu. Lu tuh adalah anarkisme, kalau lu mau coba deh ikut ke klub ini gitu. Udah tuh akhirnya dia ketemu di situ, ngumpul sampai ketemu sama satu sosok anarko juga gitu. Kerjaannya adalah ngerampok bank. Ini ngerampok bank, tujuannya adalah pokoknya setiap hasil yang dia rampokin sepertiga buat yayasan, sepertiga buat komunitas, sepertiga buat biaya keluarga tahanan, yang sepertiga baru dibagi-bagi mereka. Gitu. Jadi dari situ kegiatan merampok bank itu terjadi, terus diincar sama polisi lah segala macam, sampai akhirnya dia ditangkap, terus bebas. Terus dia mikir lagi, anjing gue kalau udah nggak bisa ngerampok bank, gue ngapain lagi nih buat mensejahterakan ini kan. Akhirnya ketemu tuh satu cara, itu dia pas kerja dia dapat cek itu kayak cuma kertas doang. Terus dia mikir kayak, ini nggak bisa dijadiin apa-apa nih, orang gue butuhnya duit gitu. Sampai akhirnya dia belanja, terus duitnya kurang. Terus dia si kasirnya ngeliat dompetnya ada cek gitu, bilang, ini bisa dipakai buat belanjain, ada kembaliannya jadi cash. Wah, mikir dong dia, kayaknya kalau gua nggak bisa ngerampok bang, gua bisa ngerampok dengan cara ini. Akhirnya dia masukin cek segala macam. Udah, dari sepanjang perjalanan film itu yang gue lihat adalah si Lucio ini adalah sosok anarko yang ya memang kayak gini nih kerjaan gue tetap bekerja sebagai kuli bangunan gitu. Tapi di satu sisi gue harus meruntuhkan kapitalisme dengan cara merugikan mereka. Cara merugikan mereka gitu kayak. Ada satu cara yang dia bikin gitu. Dia nyetak si cek itu segala macam, pas di komunitasnya dibagi-bagiin, terus dia ngasih cara. Pokoknya kita harus nyairin di waktu yang sama di jam 12 biar mereka bisa ngecek, misalnya data-datanya itu nggak ada cek palsunya kan. Benar. Angkanya tuh nggak ada yang sama gitu. Karena berbarengan semua angkanya mungkin sama tapi kan belum disetor gitu. Pas udah disetor baru kelihatan, anjing sama semua nih, baru kelihatan palsunya. Jadi kayak udah ngerugiin berapa ribu dolar gitu, sampai akhirnya dia dicari sama petinggi bank Amerikanya gitu. Wah, itu kejar-kejarannya seru sih menurut gue, kayak konflik antara dia si Lucio ini sama keluarganya, karena keluarganya si istrinya tuh sebenarnya ya aktivis juga awalnya, cuma karena udah ngerasa ya ini tuh nggak ada masa depannya nih gitu. Terus akhirnya si Lucio bilang nggak bisa, gue tetap mau jalanin kayak gini gitu, karena ini cara yang gue tahu dan cara yang paling bener buat ngeruntuhin kapitalisme. Wah, anjing, pria dengan prinsip sekali, bener. Udah tuh akhirnya kepancut nonton itu sampai habis dan seru. Terus gue ngeliat lagi si biografinya Lucio gitu, ya udah emang yang digambarin di film tuh sedikit banyak mirip lah, emang kayak gitu kejadiannya. Film lama mas? 2024. Oh, apa tadi judulnya? A Man of the Action. Kalau nggak salah, Man of the Action. Keren. Awalnya gue ya scroll aja nggak jelas kan, kayak udah deh seru, film luar, film Spanyol gitu kan. Ya udahlah nonton film selain film Amerika dan Jepang dan Korea gitu, nonton. Dan ternyata seru. Tuh. Ntar gue ngecek dulu. Gue takut ini tuh udah ke-record kan? Roll. Baterainya udah ada. Ya namanya juga ya kan, kelihatan banget profesionalnya. Pro abis. Pro banget. Jadi baterai nggak diperhatiin tuh emang pro banget. Nice. Oke. Audio aman. Action. Kalau kata Duolingo. Oke, lanjut. Mana tadi? Oh, sampai Man of the Action. Iya, lo udah selesai yang itu. Oke. Terus gue nonton lagi film judulnya I Used to Be Famous. Iya, I Used to Be Famous. Lo pernah nonton? Belum. I Used to Be Famous itu premisnya adalah tentang ada musisi yang dulunya tenar. Oke, musisi Dulunya tenar, terus kayak dia ya down lah, sampai akhirnya dia mau bangkit lagi sama musiknya gitu. Intinya itu. Jadi
Dia ini bekas boy band, bekas frontman boy band gitu, pas zaman dia muda gitu. Terus tapi nggak diceritain kenapa dia bubar atau kenapa dia turun gitu. Intinya si pemainnya ini si aktor utamanya namanya Vinny D, nama karakternya. Oke. Vinny D itu dia kayak mau bangkit lagi, bikin musik lagi, nawarin ke klub-klub buat main di situ segala macam. Sampai akhirnya dia ketemu sama nggak sengaja ketemu bocah yang agak autistik. Terus kayak dia main drum di segala macam gitu. Sampai akhirnya ya udah dia kerjasama, ngobrol-ngobrol, konfliknya tuh di antara itu deh, karena nyokap si anak ini tuh kayak nggak suka kalau anaknya main sama begundal gitu lah. Dah, apa yang menarik dari situ ya? Yang menarik adalah gimana caranya lu sebagai orang yang dulunya udah pernah tenar, udah pernah ngerasain gimana hype-nya jadi superstar, terus lu mulai lagi dari nol gitu, kayak anjing berat banget. Dan emang kelihatan sih strugglingnya dia buat bikin musik. Pas manggung pertama kali juga Formatnya berubah juga kan? Formatnya berubah, terus kayak awal sempat diterima tapi lama-lama enggak gitu. Dan konflik antara si aktor utama si Vinny D ini sama si anaknya ini yang autistik gitu. Filmnya menarik, premisnya menarik. Allahu Akbar. Premisnya menarik, terus kayak gue suka aja sama jalan cerita yang kayak gitu tuh. Kan film model kayak gitu lumayan banyak tuh. Si lupa. Begin Again. Kalau itu kan soal produser musik tuh. Begin Again, terus Sing Street tuh juga gue suka karena intinya adalah ya anak-anak mau bikin band sesuatu lah. Linda. Gue belum sempat tuh, gue pengen nunggu nonton di format yang layar lebar sih. Udah ada kan? Oh iya. Udah ada. Terakhir kemarin kalau nggak salah klik film. Oh iya, yang sama klik film ya. Main di CGV atau di mana gitu. Itu I Used to Be Famous. Premisnya bagus karena emang gue tertarik sama musik juga kan. Sampai akhirnya itu kok gue nonton hari apa gitu, Kamis malam lah. Terus kemarin Jumat itu ada satu album yang rilis di hari itu. Jumat rilis gitu. Ada satu album dari ini dia tuh produser, dia rapper, dia performance juga, bukan multi instrumentalis ya, bukan multicultural, apa sebutannya? Intinya dia banyak bisa lah gitu. Multidisciplinary artist gitu. Dia ngeluarin album judulnya Tapas, namanya Karim Sunharjo. Oke. Karim Sunharjo ini dia udah ganti nama panggung beberapa kali. Awalnya dia tuh muncul sebagai Yosugi. Oke. Dia tuh kayak produser beat hip hop gitu. Terus dia sempat ngeluarin karya dengan nama Bab. Oke. BAP titik. Terus dia punya band hardcore juga namanya Bapak. Nah sekarang kayaknya eranya udah switching, dia udah ganti nama jadi Karim Sunharjo nih sekarang. Judulnya Tapas. Yang menarik adalah dia tuh ngeluarin album ini free download. Ya, gue baca lo itu. boleh nyebar ini, lo boleh lo boleh ngedistribusi ini, lo boleh ngeproduksi ini jadi CD, jadi apapun, dan lo jual lagi juga boleh gitu. Kayak di era yang kayak gini copyright itu hanya milik Allah. Jadi semua orang boleh gitu. Dan gue suka sama statement dia gitu, bilang kalau ya musik ini seharusnya bisa dinikmatin sama semua orang gitu. Dan jadi udah makanya dia ngasih free access buat segala macam. Terus kemarin hujan ya, jadi gue dengerin itu pas hujan. Emang lagunya tuh asik didengerin buat hujan-hujan. Oke. Dari apa yang dia buat sebelumnya, menurut lo itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang direkonstruksi? Menurut gue direkonstruksi, karena bibit-bibit musik yang sekarang dia bikin itu udah ada di album dia yang sebelumnya, Momo Mysterious Skin kalau nggak salah. Itu ada yang tema musiknya, instrumentalisnya sama kayak gitu. Terus tapi ini lebih tone down lagi, lebih introspektif, karena kalau yang gue baca dari lirik-liriknya itu emang dia lagi ngejelasin aja kalau ini fase baru dia setelah sekian lama ini berkutat dengan ya problems dan lain-lain gitulah. Jadi kayak ini muncul baru dengan nama baru, musik yang baru lah gitu. Tapi tetap ada garis merahnya atau ada benang merah di antara karya-karyanya.
Gue ngikutinnya lumayan lama ya, ngikutin si Karim ini dari Yosugi. Kayaknya gue udah mulai ngikutin, cuma emang ya udah nikmatin musiknya aja, ngikutin karyanya. Dan gara-gara itu gue udah mulai bisa terbuka lagi sama nyari musik baru nih. Jadi triggernya lagu itu, album itu, saya kira kayak iya kalau emang konsepnya baru, terus gue mau ngulik lagi, masih banyak nih orang-orang atau ya siapapun yang bikin karya yang emang ya udah bisa lu cerna aja, nggak usah lu pikirin deh background bla bla blonya gitu. Udah nikmatin aja, coba gitu. Sampai nanti kalau misalkan ada kisruhan lagi di situ ya itu gimana ntar. Udah akhirnya kemarin gue coba ngulik-ngulik musik-musik baru lagi tuh. Tapi masih berkutat di hip hop dan lain-lain tuh. Kayak Mardial baru ngeluarin single dan beberapa album. Kayaknya mau ngeluarin full album tuh sama Laze, Bass Boy, lain-lain gitu deh. Gitu. Jadi karya yang bagus berarti kalau menurut gua. Maksudnya gua bukan expert di bidang karya dan lain-lain, persetan sama hal itu. Cuman kalau gue ngedefine kalau karya bisa nge-trigger siapapun yang bersinggungan dengan karyanya bagus. Kayak misal kalau kasus lo jadi mulai mau ngulik lagi beberapa lagu, mulai nge-explore lagi gitu, berarti karya yang menarik. Jadi gue juga mungkin bakal tertarik buat dengerin ya. Terserah itu bakal selera musik gue atau enggak, tapi karya yang kayak gitu enak berarti. Nice. Patut dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan kuping lo buat dengerin itu. Kalau menurut gue. Terus kan gue dengernya tuh di YouTube. Jadi di YouTube tuh udah ada liriknya. Jadi lu bisa sekalian tahu perspektif dia bikin lagu ini di mana gitu. Anjing gue di lagu pertama aja udah kepancut tuh kayak aduh gue lupa lagi. Pokoknya gue lagi nggak apa-apa hari ini tapi gue mau sedih. Ada liriknya itu kayak bla 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 I'm sad today gitu. Ya udah nggak apa lu. Hari lu emang baik-baik aja. Nothing happen gitu. Mostly part good. Tapi hari ini gue mau sedih, nggak apa dong gitu. Kayak bagus. Akhirnya itu nge-trigger gue buat nyari musik baru lagi. Mantap Mas Karim Sunharjo. Mantap. Nice. Ntar gue coba dengerin. Kalau gue ke belakang ini nggak ada spesial case soal musik, masih soal film. Tapi mungkin kalau ngehubungin ke musik dikit, gue ada satu hari kemarin gue dengerin playlist Jawa. Jawa ini musik-musik Jawa yang trendy atau? Enggak, musik-musik Jawa yang di zaman kuliah tumbuh sama gue. Kayak lagu-lagunya Darboy Gang sebelum dia sekarang besar banget. Kayak lagu Ise Sayang. Habis itu lagu-lagunya Guyon Waton dulu, zaman-zaman dia cover doang di Twitter. Udah itu dengerin banyak lagu Jawa yang gue compile di satu album gitu. Tapi nggak ada spesial feel buat itu. Cuman gue lagi dengerin itu aja gitu. Lebih banyak ke film. Nah kalau ke film kemarin tuh gue ada trigger. Gue nonton reels soal apa yang terjadi di India gitu. Bukan soal kotor-kotornya atau apa-apanya, tapi soal gimana orang di sana tuh bisa mudah banget percaya kalau ini tuh wujud Tuhan gitu. Oh iya bener. Iya kan. Jadi kayak gue nggak tahu itu, gue lupa. Tapi isi kontennya tuh ada bule yang iseng naruh sesuatu gitu di sebuah objek, habis itu orang-orang di sana mulai pada ini tuh ada Tuhan di sini, kayak gitu loh. Nah terus gara-gara hal itu gue keinget lah ada film India yang ngebahas soal ini gitu secara topiknya, yaitu PK ini bagus banget, yang main Amir Khan, dan gue berharap banget Three Idiot ada lagi gitu. Jadi four idiots. Dari 3 jadi 4. Iya, gue nggak tahu gimana, cuman ya gue kepapar Amir Khan dan tahu Amir Khan tuh dari Three Idiot, terus dia jadi bintang utama juga, aktor utama juga di film PK. Secara konsep waktu gue tonton lagi sampai sekarang tuh masih relevan gitu loh. Kayak gimana agama itu sekarang bisa dibuat sama manusia gitu loh. Kan secara film kan PK itu ada alien datang ke bumi, habis itu ada barangnya dia yang hilang, habis itu ketika dia tanya gimana cara gue dapat barang gue, Tuhan bakal ngebantu. Jadi yang mana? Iya, dan dia di India gitu setupnya. Karena dia alien dan nggak tahu soal bumi dan apapun yang ada di bumi gitu, ya udah dia mencari Tuhan itu gitu loh. Dan setnya di India gitu, yang dia nyoba Tuhan ini, dia nyoba segala macam Tuhan, sampai akhirnya dia menarik perhatian, jadi perdebatan. Terus gue inget banget ada satu line yang bagus tuh kayak Tuhan yang sebesar itu nggak butuh dilindungin sama kita yang cuman sekecil ini gitu, ya kan, kayak masih relevan gitu. Itu film lama kok, di zaman gue kuliah. Gue jadi inget quotes-nya Gus Dur yang rame-rame waktu itu rame-rame soal FPI kalau nggak salah. Terus quotes Gus Dur tuh nggak salah, Tuhan tidak perlu dibela.
Nah, yang iya. ngapain bikin kaos tuh, gue punya kaosnya. Iya. Cuman kalau part kepercayaan Kak ya udah itu sesuatu yang nggak bisa disinggung. Cuman film PK itu cerdas gitu loh, bisa nge-capture isunya dengan kemasan yang kalau disenggol tuh juga susah karena kan setupnya dia alien. Dia mencari kebenaran gitu. Dan gua nggak yakin itu bisa berlaku di Indonesia karena ya udahlah ya kayak gitu. Itu PK. Sama gue tuh tadi lupa mention Mas, gue kemarin nonton Jujutsu Kaisen lagi. Si Ngulang Jujutsu lagi. Kaisen. Iya, gue Kayak lu ngulang. cerita kemarin tuh kalau lu mau ada season baru lu ulang dari awal, ngerepotin. Gue nonton lagi karena gue ke-trigger di Twitter tuh ke-spill intronya, intro si anime ini tuh. Bahkan di chapter kedua waktu arc Shibuya itu tuh juga secara intro tuh bagus gitu loh. Terus di Twitter yang ke-spill intro season 3 ini kalau nggak salah, itu tuh banyak ngadaptasi seni-seni artis-artis lama. Kayak lo tau nggak sih yang lukisan yang teriak gitu? Iya. Nah, itu juga mungkin intisarinya dari situ ya, referensinya dari situ, cuman itu diaplikasikan gitu dan bagus banget. Dan kalau dari gua yang nonton anime, gua nggak nyebut gua otaku atau apapun, gua nggak nyebut itu, cuman gua menikmati anime gitu. Yang paling menyenangkan adalah ketika kita baca manganya dulu. Gua kan baca manga Jujutsu, baca manganya, dan ketika diadaptasi itu beyond expectation, itu seneng banget. Mungkin kasusnya sama kayak pembahasan kita kemarin, novel kan. Novel jadi Iya, film. manga pun kayak gini. Kayak di season 3 yang menarik itu adalah banyak arc yang bagus gitu. Kayak kalau teman-teman kalau lo baca manganya ketika si Maki ngebantai satu klan. Jadi di Jujutsu ini, di dunia Jujutsu ini ada 3 klan utama, keluarga utama, Gojo, Kamo sama Zenin. Zenin ini tuh kayak keluarga yang tersohor banget gitu. Ya, intinya tersohor banget gitu. Nah, terus si keluarga yang tersohor ini tuh bakal minggirin orang yang nggak punya kekuatan. Kayak semisal ada satu keluarga semuanya ninjutsu, tapi ada satu orang cuma bisa taijutsu. Nah, kayak gitulah Singkirin intinya. itu. Iya, nah dia disingkirin, tapi di arc season 3 ini tuh ada salah satu arc di mana namanya Maki. Si Maki ini tuh nggak punya kekuatan ninjutsu itu, terus dia ngebabat habis, jadi dimusnahin. Anjing. Si clan itu kayak Uchiha, Itachi aja gitu ngemusnahin. Kalau Itachi kan nyisain Sasuke, ini dibantai semua kayak gitu. Jadi adaptasinya dari stylenya, dari itu ngaco banget tuh di arc yang waktu Maki ngebantai klan Zenin. Karena nggak tahu ya gue bener apa enggak, tapi ada satu scene atau satu shot yang kayaknya referensinya dari Kill Bill. Oh iya. Iya, jadi ada cewek udah berdiri, ada darah, bercak darah gitu, kayak gue kayak ada di Kill Bill deh, tapi nggak tahu, belum sempat gue ulik gitu. Cuman apakah itu menarik. ngambil referensi dari itu atau Iya, enggak? dan kalaupun ngambil referensi berarti kreatornya tuh kayak referensi gitu. Jadi kayak wah anjing, bagus banget sih. Itu anime Jujutsu Kaisen, bener, gue nonton dari awal, ya ini mulai lagi si season 3-nya. Jadi itu sih yang menariknya. Kalau suka kartun Jepang, anime, apa yang kita baca di komik, terus ketika diadaptasi animenya bagus banget ya seneng gitu. Iya, Kayak, soalnya kan ada beberapa yang ya flop ya. One Punch Man kayak kontol. Sakamoto Days aja ada yang ini kan protes. Iya. Beberapa adegannya kayak Iya. nggak sesuai sama panel komiknya nih. Iya, gitu. karena ya udah imajinasi kita kan kayak wanjir, gambarnya kayak gini, panelnya kayak gini, pasti animasinya gini. Terus ternyata nggak dipenuhi, dipresentasikan dengan baik gitu. Bakal ada kecewa juga gitu. Cuman ini Jujutsu Kaisen najis sih, kayak kalau yang nonton Demon Slayer kan kayak art banget ya, indah gitu. Kalau ini tuh bener-bener wah anjing. Emang bagus banget, adegan actionnya nggak sembarangan. Nice. Jujutsu Siapa yang bikin Kaisen. sih Jujutsu Kaisen? GG siapa gitu. GG ya gitu. Gue mau balik lagi ke si Cinefil India deh, anjay. Tadi kan gue ada beberapa film India yang menurut gue premisnya tuh bagus. Dia tuh ngambil angle yang gak umum. Pertama ngomongin soal Amir Khan ya. Amir Khan tuh punya film judulnya Danggal. Pernah tahu nggak lo? Danggal itu dia ngambil angle dari gulat. Gulat India. Ngambil angle dari gulat India. Terus ada satu film India juga ini kalau nggak salah masuk beberapa festival deh. Premisnya adalah tentang lunch break. Jadi di India itu ada sistem kerjaan di mana dia ngumpulin bekal makanan terus diantar ke orang-orang yang kerja gitu. Dan itu anjing manual tapi precise.
Apanya nih manual tapi precise-nya? ngasih bekalnya. Jadi lu ngasih bekal ke orang nih, dikumpulin aja jadi satu semuanya. Iya. Tapi ngantrinya tuh tepat. Ke orang yang Ke tepat orang yang membutuhkan tepat. gitu. Iya, jadi kayak, anjing, iya. lu nggak punya sistem apa-apa, nggak kayak Uber yang lu ada alamatnya di sini, orangnya ini, bla bla bla. Enggak, udah ngambil aja gitu. Bahkan di scene-nya tuh nggak dijelasin. Ini buat di sini di alamat ini ya gitu. Dan itu tuh kan dikumpulin semua. Terus orangnya bisa nganter dengan tepat gitu. Nah, premisnya itu, tapi twistnya ternyata ada kesalahan antar di situ. Oke. Yang akhirnya jadi ngebuat ada plot cerita yang lumayan romantis lah di situ menurut gue. Lunch, terus si Danggal tadi gulat. Terus ada film gue lupa judulnya apa, tapi ini thriller misteri polisi yang menurut gue bagus. Gue lupa judulnya apa. Jadi intinya soal pembunuhan gitu. Tapi lupa lagi, lu gak usah dibahas lah. Yeah, okay. Yang itu aja. Maksudnya India tuh punya ide cerita dari hal-hal yang unik aja gitu. Dan mereka jago nge-twist sih. Iya, sama ya kultur mereka kan lumayan beragam ya. Iya, benar. Ya orangnya ada banyak gitu. Kulturnya beragam, jadi kayak ngambil angle cerita tuh agak lumayan mudah gitu buat ngelihat situasional yang berbeda gitu dari luar sana. Gitu loh. Indonesia sebenarnya yang gue tertarik tuh Suka Duka Tawa tuh Mas, gue belum sempet. Iya. Pangku juga gue belum sempet. Kayaknya mungkin buat bahasan kita berikutnya, gue nggak tahu di minggu depan kita bisa nggak ya ngeluangin waktu ke bioskop gitu. Karena di bioskop ada satu film yang pengen gue tonton, live actionnya 5 cm per second. Emang udah keluar ya? Udah setahun, baru pre-ding. Baru pre-ding, iya baru pre. Gue pengen nonton itu. Cuman Suka Duka Tawa tuh sesuatu yang kayaknya seger deh gitu. Ya. Penasaran sih. Apa sih yang stand up comedian ya? Si Aco ya? Aco Tenri. Yang bikin MV jago itu. Gitu. Kalau nggak ketempelan brand. Sorry banget. Lihat aja nih, di filmnya ada placement apa aja nih. Kalau misal ada placement dan dipaksakan dan kekeh, jujur sebenarnya ngerusak sih, walaupun ente invest uang di situ. Cuman ya, Kayak Coklatos di film Habibie Ainun. Apaan sih? Iya, cuman ya udah ya, cara uang bekerja begitu. Mungkin itu rezekinya. Rezekinya gitu. Iya, rezekinya di Emang sini. cara bermainnya kayak gitu. Ikutin aja. Ikutin aja gitu. Jadi overconsumption kita minggu ini itu seputaran film dan musik. Berkaitan dengan overconsumption, gimana kalau overconsumption? Ya itu di episode berikutnya gimana kalau kita ngeliatin itu Mas, screen time? Iya kan? Jadi kan overconsumption kan intinya kita capek dengan sesuatu yang short span yang kita temui di HP. Screen time kita di HP gitu. Kan challenge-nya adalah kita coba ngelihat media lain, platform lain yang bisa mengalihkan screen time kita cuman ke HP gitu. Jadi kayaknya di next episode-nya kita ngebandingin aja. Gue seminggu nonton gini, screen time gue berapa ya gitu. Boleh. Itu menarik tuh. Boleh. Coba aja dulu. Apakah menolong atau kayak apakah berkurang? Iya, emang bener. sama aja. Karena gue kadang-kadang kalau nonton film juga sambil mainan HP. Apalagi kalau filmnya siapa dia. Udah 1,5 speednya, sekelilingin main handphone. Kayak gitu deh. Oke, nice tuh. Ya udah. Itu aja. Closingnya gimana Mas? Oke, cut. Bungkus. Cap. Kerikot kan? Kerikot.